Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, as-saimin, as-saimat, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan selama ini benar-benar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan nanti mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, as-saimin as-saimat yang kami hormati, selalu ada perasaan sedih, haru di hari-hari akhir bulan Ramadan ini. Kita akan berpisah dengan bulan yang selalu kita nanti-nantikan kedatangannya. Karena itu di akhir-akhir bulan Ramadan ini juga biasanya kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang. Karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mengandaikan seandainya kita diberi kesempatan kembali ketemu dan bulan Ramadan yang akan datang, dengan doa kita supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang, apa yang harus kita lakukan? Satu istilah dalam Al-Quran, yakni istiqomah. Saya akan membaca di surah Al-A'qaf ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan, yang mengikrarkan dirinya bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian tetap istiqomah, tetap pada pendiriannya bahwa Allah adalah Tuhannya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka itu tidak ada perasaan takut dan juga tidak ada perasaan khawatir akan diri mereka, akan nasib mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, khalidina fiha, selama-lamanya di dalam surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan amal-amal yang mereka lakukan. Jadi andai kita kembali ke bulan Ramadan yang akan datang, andai kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu kembali bulan Ramadan tahun depan, maka sifat karakter yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah istiqomah. Istiqomah tetap dalam pendirian kita, tetap kita mengamalkan apa yang kita amalkan di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita puasa. Kewajiban kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh. Dan supaya kita tetap istiqomah berpuasa, Allah memberikan
pelajaran-pelajaran melalui Rasulullah SAW supaya kita puasa di bulan Syawal 6 hari. Kita disunnahkan puasa Syawal 6 hari. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari, sitan min Syawalin kasaumid dahri. Kalau orang yang berpuasa Ramadan dilanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia bagaikan puasa 1 tahun. Karena kita tahu bahwa satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. 1 bulan dibalas dengan 10 dengan kali 10, yakni menjadi 300. 6 hari kali 10 60. Maka puasa bulan Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal bagaikan kita puasa 360 hari atau 1 tahun. Bukan hanya itu, juga kita disunahkan secara muakkad, sunnah muakkad puasa di hari Arafah. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, puasa Arafah ini adalah yukafirus sanatal madiyah wa baqiyah. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura itu yukafirus sanatal madiyah, menghapuskan segala dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Jadi Allah ngasih supaya kita istiqomah berpuasa. Allah melalui Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk puasa-puasa sunnah, terutama puasa sunnah muakkad. Ada 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada puasa Muharram, ada puasa Senin Kamis, ada puasa tengah bulan tanggal 13, 14, 15 hari dan sebagainya. Itu supaya kita tetap istiqomah berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang senantiasa kita lakukan di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tidak disebut sholat tarawih, itu qiyamul lail saja, atau sholat malam saja, atau sholat tahajud. Karena itu Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholatul lail, sholat malam. Dan satu-satunya sholat malam yang disebut di dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka supaya kita tetap istiqomah mempertahankan ibadah sholat malam kita, sholat tarawih kita di bulan Ramadan ini, maka setelah bulan Ramadan kita pertahankan, kita istiqomahkan sholat malam itu, terutama ada sholat tahajud. Sekali lagi, satu-satunya sholat sunnah yang disebut di dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kami telah sampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata saja, wa alaihi sakun, dan juga mulutnya sangat berat untuk membacanya, lesannya sangat berat ketika membaca Al-Quran, itu saja diberi pahala 2 oleh Allah Subhanahu wa taala, lahu ajroni, baginya mendapatkan 2 pahala. Apalagi orang yang sudah mahir, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia. Kami sudah sampaikan bahwa membaca Al-Quran adalah awal kita mencintai Al-Quran, awal kita melaksanakan Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran itu sendiri adalah merupakan pelaksanaan kita, pengamalan kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Quran juga menyuruh kita untuk membaca. Jadi kita dawamkan, kita istiqomahkan membaca Al-Quran ini. Kami sudah sampaikan bagi kita yang membaca Al-Qurannya masih terbata-bata, minimal usahakan sehari semalam 1 lembar. Kalau 1 hari 1 lembar, kita usahakan, kita istiqomahkan, maka 10 hari kita mendapatkan 1 juz, 1 bulan 3 juz, 10 bulan kita khatam Al-Quran. Di bulan Ramadan minimal kita 1 kali khatam baca Al-Quran 30 juz. Di luar bulan Ramadan minimal kita juga 1 kali, minimal bagi kita yang masih terbata-bata membaca Al-Qurannya, minimal 1 kali menghatamkan Al-Quran, sehingga setahun itu minimal kita 2 kali menghatam Al-Quran. Nah, andai kita ketemu
kembali di bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah ibadah kita akan meningkat, kualitas puasa kita akan meningkat karena kita istiqomahkan. Puasa Ramadan kali ini kita istiqomahkan dengan puasa-puasa sunnah, dengan puasa Syawal, dengan puasa Arafah, dan puasa Asyura, dan puasa Senin Kemis, puasa tengah bulan dan sebagainya. Maka insya Allah kualitas kita di bulan Ramadan yang akan datang di tahun depan, kualitas puasa kita akan semakin meningkat, akan semakin berkualitas. Membaca Al-Quran kita juga akan semakin berkualitas. Sholat kita juga, sholat sunnah kita juga insya Allah akan semakin berkualitas. Karena itu mari istiqomahkan ibadah kita selama ini. Dan yang keempat yang tidak lupa di bulan Ramadan ini adalah kita banyak infak. Kalau kita hanya sholat sunnah untuk pribadi, puasa sunnah untuk pribadi, membaca Al-Quran kalau hanya membaca juga untuk pribadi. Tapi infak sedekah itu adalah kesolehan sosial yang bukan hanya untuk pribadi. Infak sedekah atau sedekah jariyah pahalanya tentu saja jauh lebih banyak dibanding yang sifatnya pribadi, yang sifatnya personal itu tadi. Karena itu sekali lagi, di samping yang sifatnya personal, mengistiqomahkan puasa, mengistiqomahkan sholat malam, mengistiqomahkan membaca Al-Quran, maka yang keempat, infak sedekah juga kita istiqomahkan. Infak sedekah adalah ibadah kita yang bukan hanya untuk kita tapi juga untuk semua orang, untuk semua umat, dan ini pahalanya tentu saja jauh lebih banyak dibanding yang sifatnya personal. Tapi jangan lupa yang personal tetap penting, karena dari yang personal kita akan berbuat sesuatu yang sifatnya sosial. Saya kira itu sekali, mudah-mudahan dengan mengistiqomahkan 4 hal ini, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk ketemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang, bulan Ramadan di tahun depan. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.